Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berbagi untuk Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali di channel saya, Jumadi berbagi edukasi, berbagi motivasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kali ini akan membahas 4 tips mengerjakan soal UP-PPG, Ujian Pengetahuan Pendidikan Profesi Guru. Kita ketahui bahwa UP ini sangat menentukan lulus tidaknya mahasiswa PPG, Pendidikan Profesi Guru. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kerjakan soal yang pasti Anda ketahui. Jadi soal UP-PPG terkhusus PPG PAI itu terdiri dari 120 soal pilihan berganda secara online dalam waktu 3 jam. Jadi waktu 3 jam mengerjakan soal 20 soal. Maka kita harus pandai-pandai mengerjakannya. Jadi langkah yang pertama, tips pertama, kerjakan soal yang pasti Bapak Ibu ketahui dulu. Yang paling mudah, yang jelas Bapak Ibu sudah menguasai modul ya, modul pendalaman materi PPG. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, baru kerjakan soal yang menurut Bapak Ibu ya ragu-ragu, 50-50 lah dalam mengerjakannya. Artinya 50-50 pengetahuan Bapak itu antara benar dan salah. Nah ini tahapan yang kedua, tips yang kedua. Nah yang ketiga, kerjakan soal yang tidak Anda ketahui jawabannya sama sekali. Nah, ini yang ketiga. Setelah yang pertama tadi, yang pasti Anda ketahui karena Anda telah belajar, telah mengulang, mengetahui pasti di dalam modul pendalaman materi. Yang kedua, kerjakan soal yang menurut Anda ragu-ragu, 50-50. Nah yang ketiga, baru kerjakan soal yang tidak Anda ketahui jawabannya sama sekali. Nah, supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita tidak kehabisan waktu. Kalau kita, contoh, fokus kepada soal-soal yang sulit terlebih dahulu, yang nomor 3, yang kita mungkin tidak ketahui sama sekali jawabannya, lupa kita dalam materi, maka waktu akan habis. Ya, waktu akan habis. Inilah tips tekniknya atau caranya agar kita bisa lulus. Pengalaman saya sudah saya terapkan ketika saya mengikuti PPG PAI Angkatan 1 2022 LPTK UIN Sumatera Utara. Nah, ini dia. Contoh misalnya, itu soal-soal evaluasi ya, pembelajaran itu agak rumit. Kadang-kadang banyak soal-soal yang angka-angka hitung-hitungan. Nah, kalau kita fokus kepada situ, sementara ada soal-soal yang mudah, ada soal-soal yang mungkin 50-50 kita mengetahuinya, kita tinggalkan, maka kita akan kehabisan waktu. Baru yang keempat Bapak Ibu sekalian, jika masih ada waktu, periksa dan baca kembali soal yang telah Anda kerjakan. Pengalaman saya, ada waktu 40 menit lagi saya sudah siap, tapi saya tidak santai-santai, saya baca ulang kembali. Mungkin ada yang kurang paham atau yang jawabannya kurang tepat, bisa kita perbaiki lagi. Nah, terutama yang nomor 2 dan nomor 3 yang kita ragu-ragu, kemudian yang ketiga tidak ketahui jawabannya. Mungkin setelah kita belajar lagi, kita mengetahui itu dia. Nah, untuk yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tips yang ketiga ini, ketika saya tidak mengetahui, ya saya berdoa saja, berzikir, berselawat, mohon petunjuk Allah. Apa boleh buat lagi? Kita tidak bisa lagi melihat sana sini, karena ketika kita UP, kita tidak bisa membuka aplikasi apapun di laptop kita. Nah Bapak Ibu sekalian, itu 4 step atau 4 langkah dalam mengerjakan soal supaya waktu kita efektif dalam mengerjakan
uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu penting juga tips persiapan UP terutama terkait teknis ya. Yang pertama, siapkan laptop standar ujian pengetahuan minimal Windows 8 ya. Ya, jangan sampai Windowsnya terlalu lama sekali, ada nanti tidak support laptopnya. Yang kedua, siapkan APK Android untuk Zoom meeting saat UV. Karena kita memang ketika ujian UP kita dipantau oleh pengawas Zoom meeting, bahkan 1 hari sebelumnya kita sudah ada simulasi. Nah, yang ketiga, ini Bapak Ibu sekalian, siapkan kuota internet yang cukup ya. Disarankan menggunakan wifi rumah, kantor, sekolah. Upayakan tidak menggunakan hotspot HP yang dipakai untuk Zoom OP. Artinya semaksimal mungkin aplikasi OP itu tidak menggunakan hotspot HP yang digunakan saat Zoom meeting. Nah, lebih baik memang kalau bisa wifi ya, kantor atau sekolah ya, dayanya lebih besar. Nah, ini yang keempat, upayakan tidak ada pemadaman arus listrik. Wah, ini fatal Bapak Ibu sekalian, apapun ceritanya kalau sudah padam, apalagi laptop kita memang baterainya tidak penuh, tidak full, nah, ini bisa mengakibatkan fatal Bapak Ibu sekalian. Maka saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian yang kalau memang sekolahnya berdekatan dengan PLN, agar kiranya bisa membuat surat ya, permohonan kepada pihak PLN terdekat agar tidak melakukan pemadaman arus listrik saat kita ujian OP. Nah, pengalaman saya itu kepala sekolah kami mohon untuk memberikan surat ya, pemberitahuan permohonan ya kepada PLN setempat agar tidak melakukan pemadaman, apalagi kalau kita ujiannya itu hari Sabtu atau Minggu, karena seringkali PLN ini melakukan perbaikan itu Sabtu atau Minggu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tak kalah pentingnya juga ya, ini sudah wajib pelajari soal-soal pretest UP, tes akhir modul, soal-soal pelatihan prediksi UV ya. Yang kedua, ikuti tryout UP baik yang dilaksanakan PTK maupun mandiri oleh kelas saat Bapak Ibu mengikuti PPG. Pengalaman kami saat PG gelombang 1 2002, kami sering melakukan meet pada kawan-kawan yang satu kelompok ya, satu kelas, membahas soal-soal ya, soal-soal tryout, soal-soal OP atau soal-soal lah tentang modul-modul pendalaman materi yang sudah pelajari. Nah, yang ketiga, ini penting, kuasai modul pendalaman materi. Intinya itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada 10 modul pendalaman materi, itu kuasai betul, diulang-ulang, dipahami betul. Nah, kemudian ya, tentunya mohon doa restu dari orang tua ya, istri atau suami. Ini penting karena memang apapun ceritanya doa mereka sangat manjur ya pada kita yang sedang melaksanakan PPG. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah jualah yang menentukan takdir kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan uji pengetahuan pendidikan profesi guru terkhusus PPG PAI angkatan 3 2022 yang akan melaksanakan tanggal 28 Januari 2023, semoga lulus menjadi guru profesional yang terus menginspirasi. Demikian, terus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.